warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rosyidatil Ala dari Prodi SKI NIM 22110285. Matilah engkau mati, kau akan lahir berkali-kali. Sang penyair pernah menulis sebait puisi ini di atas secari kertas lusuh. Saat itu dia masih berambut panjang menggapai pundak yang bersuara parau karena banyak berorasi di hadapan burung. Dia menyelipkannya ke dalam sebuah buku tulis bersampul hitam dan mengatakan itulah hadiah darinya untuk ulang tahun yang ke-25. Sembari mengempulkan asap rokoknya yang menggelung-gelung ke udara, dia mengatakan aku harus selalu bangkit meski aku mati. Tetapi hari ini aku akan mati. Aku tak tahu apakah aku bisa bangkit. Setelah hampir 3 bulan disekap dalam gelap, mereka membawaku di sebuah tempat hitam kelam. Selama 3 bulan mataku dibebat kain apa yang hanya sesekali dibuka saat aku berurusan dengan tinja dan kencing. Aku ingat pembicaraanku dengan sang penyair. Dia berkata bahwa dia tak takut pada gelap karena dalam hidup ada terang dan ada gelap, ada perempuan dan laki-laki. Gelap adalah bagian dari alam, kata sang penyair. Tetapi jangan sampai kita mencapai titik kelam, karena kelam adalah tanda kita sudah menyerah. Kelam adalah sebuah kepahitan, satu titik ketika kita merasa hidup tak bisa dipertahankan lagi. Aku tak tahu apakah saat ini aku sedang mengalami kegelapan atau kekelaman. Mataku dibebat, tanganku dibrogol. Apakah ini gelap yang kelak menjadi pagi yang lambat-lambat mengurangi cahaya matahari pagi, atau gelap seperti sumur yang tak menjadikan dasar? Selama sejam kami berputar-putar, aku sudah bisa menebak ada 4 kaki lagi yang mendampingiku. Setelah berbulan-bulan mereka sekap di tempat yang gelap, aku sudah mulai mengenal bau tubuh mereka. Satu lelaki menyetir yang jarang bersuara. Seseorang di sebelahnya jarang mengeluarkan komentar kecuali jika harus membentak kedua lelaki yang menggapit di kiri kananku di kursi belakang. Dialah si mata merah, satu-satunya dari mereka yang pernah kulihat wajahnya dan ku kenali dari bau rokok kreteknya yang berhambur dari mulutnya. Di sebelah kanan dan kiriku pasti kedua lelaki besar yang biasa ku sebut manusia pohon dan si raksasa yang mengirim bau keringat tengik. Inilah celakanya jika sejak kecil kita diajarkan menajamkan indera penciuman, karena itu adalah seorang koki yang dahsyat. Dalam sekejap aku bisa membedakan aroma tubuh satu orang dengan yang lainnya. Setelah lebih dari sejam kami berada di atas mobil dengan mata yang masih ditutup dan tangan terikat. Akhirnya si manusia pohon menarikku keluar mobil dan bersama yang lain mengiringiku ke sebuah tempat udara terbuka. Aku ditendang agar berjalan dengan lekas. Jalan semakin menanjak dan aku mendengar debur ombak yang pecah. Aku bisa mencium aroma asin laut di antara angin yang mengacak rambut. Sesekali lagi suara ombak yang deras itu pecah tak seirama. Di manakah aku? Apakah kami masih di wilayah Jakarta? Karena aku sering berhenti untuk mengira-ngira lokasi. Sebuah tangan besar mendorong punggungku agar aku berjalan lebih cepat. Setelah berjalan cukup jauh, kini salah satu dari mereka berteriak agar aku menaiki sebuah skipot. Bau asin laut kembali menusuk kuping hidungku. Ku dengar seseorang menyalakan motor speedboat itu. Seseorang yang lain sekali lagi menendang punggungku agar aku berlutut. Sial! Perlahan aku mencoba duduk dan tampaknya mereka tak keberatan. Begitu saja perahu motor itu melaju. Meski wajahku masih tertutup karung, aku masih bisa merasakan cipratan air laut. Angin laut terasa menyelip di antara pori-pori kain karung yang menyelimuti mukaku yang penuh darah dan luka. Pedih luka bibir dan tulang hidungku yang patah semakin menggigit karena asin laut. Tetapi angin yang menerpa itu terasa seperti sebuah pembebasan.
Debar jantung semakin mengedor-ngedor dada seolah ia siap mencelat keluar. Tetapi aku mencoba menghadapi suara permukaan laut yang di sebelah perahu motor itu. Tak terlalu lama, perahu motor terasa melambat. Mungkin kami sudah tiba di tempat tujuan. Entah pulau apa, aku tak tahu. Aku dipaksa turun. Agak sulit berjalan di tepi tebing dengan kaki telanjang. Sementara aku bisa mendengar suara ombak dari bawah sana. Sepasang kaki ini hanya setengah berfungsi karena selalu menjadi sasaran ditindas kaki meja atau ditendang hingga retak. Si perokok berteriak dengan suara parau agar aku berjalan dengan cepat. Perjalanan semakin menanjak. Rasanya kami menaiki sebuah bukit karang yang tak terlalu tinggi. Aku masih bisa mendengar bunyi ombak yang datang dan pergi. Deburan pertama, deburan kedua. Terdengar langkah sepatu ras yang meninjak kerikil. Satu tangan yang besar membuka kain penuh mataku dengan kasar. Dengan pandangan yang masih buram, mungkin terlalu lama menatap gelap. Aku baru menyadari bahwa kami berdiri di atas bukit karang di tubir pantai. Ternyata matahari belum sepenuhnya turun. Jam berapakah ini? Sudah sejangkah ini? Pukul 4, 5. Betapa kosong dan sunyi pulau ini. Kulihat serombongan burung belibis yang terbang rendah, mendekati dan mengusap permukaan laut. Kini aku mahfum. Mereka telah membawaku di tepi pantai ke tepi kematian. Matilah engkau mati. Kini mereka mengikat tanganku dengan besi pemberat. Tangan kiri lalu tangan kanan. Sesekali aku melihat, berusaha mencari celah dan kemungkinan meski akan berakhir sia-sia. Aku enggan memberikan tangan dan sengaja mengeraskan kepalaku. Salah satu dari mereka menapuk mukaku. Ah, asinnya darah, kau akan mati. Demikian kata si mata merah dengan semburam bau rokok. Tapi kau akan mati pelan-pelan. Mereka semua tertawa keras. Aku mendengar kepak sayap serombongan burung, seolah mereka ingin membesarkan hatiku. Si mata merah mendorongku melangkah maju. Mereka menyelimpung kedua kakiku dengan besi hingga mustahil bagiku untuk bergerak. Akhirnya salah satu dari mereka menendang betisku. Aku tersungkur. Sekali lagi si perokok itu memegang bahuku dari belakang dan memaksaku berlutut. Novel ini adalah pentingnya teguh pada prinsip dan keyakinan serta berani melawan ketidakadilan meski beresikonya besar. Pentingnya persaudaraan dan kerjasama untuk menghadapi tantangan hidup, terutama dalam situasi sulit dan menekan. Pentingnya menjaga ingatan kolektif terhadap peristiwa traumatis dan terus memperjuangkan pengungkapan kebenaran dan keadilan. Perempuan memiliki peran penting dan tidak bisa diabaikan dalam setiap perjuangan, dan mereka mampu menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang tidak kalah dari laki-laki.